Pada tahun 2020 lalu, terdapat sebuah berita tentang penyesalan seorang ibu setelah menikahkan putrinya saat masih berumur 14 tahun dan baru saja tamat SMP. Ibu tersebut gelisah setelah putrinya mengeluh bahwa suaminya yang berusia 4 tahun lebih tua berkali-kali melakukan kekerasan fisik terhadapnya. Pernikahan putrinya yang masih di bawah umur dilaksanakan setelah pasangan muda tersebut meminta untuk dinikahkan. Alasan mereka guna menghindari menjadi bahan perbincangan orang lain karena sudah kemana-mana berdua selayaknya pasangan suami istri. Sebelum menikah, suami putrinya sudah sering berkunjung ke rumah karena pembelajaran putrinya dilakukan dari rumah akibat pandemi. Saat ini, putrinya yang tidak lagi sekolah tinggal bersama suaminya yang baru mendapat pekerjaan informal dengan penghasilan di bawah upah minimum provinsi. Kasus tersebut merupakan salah satu contoh dari banyak kasus pernikahan dini yang terjadi selama pandemi. Pernikahan dini sendiri adalah pernikahan dengan calon mempelai berada di bawah usia 19 tahun. Sebenarnya, faktor yang mendasari pernikahan dini saat pandemi di Indonesia tidak jauh berbeda dari saat sebelum pandemi. Selain karena faktor sosial seperti kasus sebelumnya, pernikahan dini juga didasari banyak faktor seperti adat, kehamilan yang tidak dikehendaki, hingga ekonomi. Di saat pandemi, orang tua menikahkan anak sebab orang tua tidak bisa bekerja sehingga keadaan ekonomi mereka memburuk dan tidak mampu membiayai anak mereka. Pernikahan dini merupakan pelanggaran atas pemenuhan hak dan perlindungan anak, baik anak laki-laki dan perempuan, karena anak-anak rentan kehilangan hak pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan tercabut dari kebahagiaan masa anak-anak. Pengantin anak memiliki peluang lebih besar untuk mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, terutama untuk anak perempuan. Selain itu, pengantin perempuan di bawah umur rentan mengalami diskriminasi serta dilihat memiliki status sosial yang rendah. Untuk pengantin perempuan, kehamilan pada usia muda antara lain berisiko kelahiran prematur, berat badan bayi lahir rendah, dan pendarahan persalinan yang dapat meningkatkan kematian ibu dan bayi. Kehamilan pada ibu di bawah umur juga terkait dengan kehamilan yang tidak dikehendaki dan aborsi tidak aman. Terdapat beberapa tindakan untuk melindungi anak dari pernikahan dini. Yang pertama adalah menyediakan pendidikan formal. Dengan usia minimum menikah yaitu 19 tahun, anak memiliki kesempatan menyelesaikan pendidikan SMA sebelum menikah. Memastikan anak tetap di sekolah dalam program wajib belajar 12 tahun akan mencegah mereka menjadi pengantin anak. Sebuah riset menunjukkan bahwa perempuan berpendidikan tinggi akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mendapat pekerjaan yang stabil sehingga membawa manfaat ekonomi bagi diri sendiri dan keluarganya nanti. Yang kedua adalah pentingnya pendidikan seks. Pernikahan anak di bawah umur masih terjadi salah satunya karena informasi terkait hak-hak reproduksi seksual masih kurang. Anak-anak perempuan khususnya harus diberi edukasi mengenai kesehatan reproduksi sehingga dapat mencegah kehamilan yang tidak dikehendaki, sehingga mereka tidak harus terpaksa menikahi pasangan mereka. Tabu mengenai pembahasan pendidikan seks dan kesehatan reproduksi harus diatasi. Yang ketiga adalah mendorong kesetaraan gender. Anak perempuan lebih rentan pada pernikahan di bawah umur karena adanya pandangan dan ekspektasi masyarakat pada peran domestik anak perempuan. Menurut sebuah penelitian, anak perempuan dianggap siap untuk menikah ketika mereka sudah bisa mengurus keluarga. Pemerintah harus bekerja sama dengan orang tua dan organisasi masyarakat untuk mempromosikan kesetaraan gender. Yang keempat adalah mengatasi tabu. Alasan lain mengapa perkawinan anak masih tinggi di Indonesia karena ketakutan masyarakat terhadap perzinaan semakin kuat. Banyak yang percaya bahwa perkawinan anak akan melindungi diri dari dosa perzinaan sehingga menganjurkan anak muda untuk tidak berkencan dan menikah sesegera mungkin. Untuk melaksanakan keempat hal tersebut, diperlukan kerjasama dari banyak pihak. Setelah memahami efek negatif pernikahan dini, maka diharapkan tingkat pernikahan anak di bawah umur dapat turun. Dengan terhindar dari pernikahan dini, kesejahteraan anak dari berbagai sisi akan dapat terlindungi sehingga generasi yang akan datang juga ikut terlindungi kesejahteraannya.